Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Utami dengan nomor induk mahasiswa 202104100546, kelas manajemen L reguler, tugas ekonomi penghantar. Di sini saya akan menganalisis perbandingan antara nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Nelayan sebagai salah satu stakeholder yang berperan penting dalam sebuah kegiatan penangkapan ikan, sudah teredukasi secara pengetahuan ekologinya serta memiliki rasa kecintaan dan kesadaran untuk menjaga laut itu sendiri. Barulah dapat membangun sistem ekonomi dan sosialnya. Salah satu jalannya melalui koperasi nelayan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional serta sumber mata pencaharian nelayan. Perlu dipertahankan keberlanjutannya. Hal yang perlu diketahui tentang industri perikanan di Jepang. Industri perikanan di Jepang merupakan salah satu industri perikanan terbaik di dunia. Hal ini terjadi karena kombinasi kerja keras dan keterampilan nelayan Jepang yang terakumulasi dari sejarahnya yang panjang. Jepang menjadi satu dari negara di dunia yang memiliki pasar grosir hasil laut terbesar di dunia. Hal ini terfokus di pasar Tsukiji yang telah banyak dikenal secara internasional dibandingkan dengan pasar ikan lainnya di Jepang. Industri perikanan Jepang juga menghadapi masalah yang dipengaruhi oleh pemanasan global berupa pengurangan jumlah ikan tangkapan, sedangkan permintaan ikan di pasar terus meningkat. Berikutnya ada program kerja nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Yang pertama ada program kerja di Indonesia, yaitu program SNI. Program SNI bisa disebut dengan Serikat Nelayan Indonesia, melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi, salah satunya dengan membuat rumah pengolah rajungan. Yang kedua ada program Bulog Nelayan. Bulog nelayan bertujuan untuk memberikan keadilan sekaligus perlindungan untuk stabilitas harga jual komoditas hasil tangkapan nelayan. Yang terakhir ada program reforma agraria sebagai bentuk perlindungan atas hak asasi nelayan tradisional demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang merata untuk masyarakat pesisir Indonesia. Kemudian ada program kerja di Jepang. Yang pertama ada program Fish Harry. Dipekerjakan langsung oleh perusahaan Jepang di kapal penangkapan ikan Jepang. Program Fish Harry sendiri yaitu melakukan penangkapan ikan di pesisir pantai dan pantai lepas, serta di bagian laut dalam, sehingga lama pekerja berada di kapal bervariasi, bisa hanya 1 hari atau bisa juga berminggu-minggu. Yang kedua ada program Marusif. Marusif fokus pada penangkapan ikan di laut dalam yang jauh dari pantai sehingga pekerja bisa saja terus berada di kapal selama berminggu-minggu. Pada kategori marusif, orang asing direkrut dari luar negeri oleh pihak yang bukan perusahaan Jepang dan bekerja di kapal penangkapan ikan. Yang terakhir ada program Aquaculture. Di Jepang telah dimulai sejak abad ke-16 di area sekitar laut pedalaman Seto Jepang. Budidaya hasil laut menopang permintaan tinggi makanan laut yang jumlahnya terbatas diakibatkan oleh degradasi lingkungan laut. Adapun alat-alat yang sering digunakan oleh nelayan tradisional maupun nelayan modern. Yang pertama ada menggunakan bubu. Bubu adalah alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan, bambu, maupun kayu. Bubu biasanya berbentuk seperti corong yang dapat merangkap ikan jika masuk ke dalamnya. Bubu disimpan di aliran sungai ataupun laut dangkal dan didiamkan selama 1 hari untuk menunggu ikan tertangkap. Yang kedua yaitu menggunakan jaring atau jala. Nelayan tradisional juga menggunakan jaring atau jala untuk menangkap ikan. Jaring terbuat dari benang ataupun nilon yang dirancang untuk merangkap ikan. Ada banyak jenis jaring yang digunakan nelayan tradisional. Contohnya, jaring insang kayu, jaring kelitik, jaring angkat, dan jaring lempar. Yang kedua yang sering digunakan nelayan modern yaitu menggunakan purse seine. Yang kedua ada menggunakan gillnet. Berikutnya ada pun faktor-faktor. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama menjual hasil tangkapan, yang kedua waktu pelelangan.
Faktor paling berpengaruh yang menyebabkan nelayan memilih menjual hasil tangkapan di luar TPI. TPI di sini diartikan tempat pelelangan ikan, adalah harga ikan yang ditawarkan oleh para pedagang pengumpul yang membeli hasil tangkapan nelayan secara langsung. Berdasarkan responden nelayan yang diperoleh bahwa telah terjadi hal yang tidak umum di pelabuhan perikanan, yaitu harga ikan di tengkulak atau pengumpul lebih tinggi dibandingkan harga TPI. Fakta yang banyak ditemukan di banyak pelabuhan perikanan. Hampir seluruh nelayan tradisional mengalami permasalahan kekurangan modal, baik modal operasional, melaut, maupun untuk perbaikan unit penangkapannya. Nelayan-nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak perbankan untuk melakukan peminjaman modal. Faktor kedua, yaitu faktor terakhir, waktu pelelangan ikan. Hasil wawancara terhadap responden menunjukkan bahwa mereka mengaku lebih memilih menjual ikan di bakul atau tengkulak daripada di TPI karena waktunya lebih fleksibel. Waktu pendaratan ikan sebagian nelayan Pursesein dan Payang terjadi pada rentan waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan TPI baru buka jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Karena alasan efektivitas waktu dan efisien biaya terkait tambahan biaya untuk penanganan ikan agar tetap segar, nelayan lebih memilih langsung menjual hasil tangkapan kepada bakul atau tengkulak. Kemudian berikutnya adapun pendapatan nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Indonesia memiliki rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar 1,95 juta per bulan di tahun 2015, meningkat menjadi 3,85 juta per bulan di tahun 2019. Sedangkan Jepang pendapatan akan berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Penempatan kerjanya pun akan berbeda. Berdasarkan contoh kasus di Prefektur Nagasaki, pendapatan tahunan untuk pekerja berusia 20 tahunan adalah sekitar 3 juta sampai dengan 4.500.000 yen. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis perbedaan nelayan Indonesia dan nelayan Jepang, yaitu kalau nelayan Indonesia masih banyak yang memakai alat tradisional yang hanya bisa menangkap sampai ratusan saja, sedangkan nelayan Jepang sudah menggunakan alat yang canggih yang bisa menangkap ribuan ikan. Pada umumnya nelayan dibagi menjadi dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional sendiri adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana. Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas, biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional, hanya saja dengan adanya program modernisasi atau motorisasi perahu dan alat tangkap, maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja, melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh. Sedangkan nelayan modern adalah nelayan menggunakan perahu mesin atau kapal besar yang memakai bahan bakar untuk berlayar ke laut. Untuk menangkap ikan, nelayan modern menggunakan radar pendeteksi ikan serta jaring. Terkadang mereka juga menggunakan bom untuk mendapatkan ikan tersebut. Dicukupkan sekian analisis saya tentang perbedaan antara nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Dimohon maafkan jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.